Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu tanggal 8 Mei 2022. Kemarin hari Selasa tanggal 7 Mei di Pengadilan Negeri Tangerang berlangsung persidangan gugatan perdata di mana penggugatnya adalah beberapa mantan TKW, tenaga kerja wanita kita di Hong Kong, dan tergugatnya adalah Jam'an Nur Khotib Mansur, populer kita disebut dengan Yusuf Mansur. Sudah banyak dipublikasikan tahun 2014 yang lalu. Jam'an diundang oleh komunitas TKW kita di sana untuk mengisi sebuah pengajian yang rutin mereka lakukan. Pada kesempatan itu Jam'an datang dengan rombongannya. Banyak orang yang menyertai dia di Hong Kong. Di antaranya istrinya juga ikut, dan informasi yang dikumpulkan Jam'an dan rombongannya itu dibiayai oleh komunitas TKW kita di sana. Dalam pengajian itu Jam'an memanfaatkan kesempatan itu untuk menjual beberapa investasi yang ketika itu dia sedang galakan waktu itu. Di antaranya yang akhirnya bermasalah sampai hari ini adalah investasi nabung tanah. Saudara-saudara, kemarin dalam persidangan itu ada dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pak Asfa Davibia sebagai kuasa hukum dari para TKW yang menggugat. Di situ seorang saksi kemudian menunjukkan beberapa brosur di meja pengadilan, yang brosur-brosur tersebut telah menjadi bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pak Asfa Davibia. Yang sempat saya dapatkan kopinya itu Jam'an membawa brosur itu dengan covernya itu Koperasi Merah Putih. Kita tahu pada tahun 2012-2013 ketika Jam'an mengumpulkan investasi pertumbuhan usaha, kemudian dia ditegur oleh pihak berwenang agar investasi pertumbuhan usaha itu dibuatkan sebuah badan hukum yang menampung uang masyarakat ketika itu. Kemudian dia membuat koperasi. Koperasi ini kemudian namanya berubah-berubah, mulai dari Koperasi Merah Putih, kemudian tersebutlah Koperasi Indonesia Berjamaah, kemudian tersebutlah Koperasi ada 3 nama koperasi kalau nggak salah. Nah, di Hong Kong itu Jam'an datang dengan membawa nama Koperasi Merah Putih. Ada brosur yang dia sebarkan, ada foto dia, pedoman pendaftaran nabung tanah. Kemudian dia sertakan nomor-nomor kontak-kontak person orang, macam-macam. Pendaftaran secara online di Hong Kong akan dikoordinasikan atau dibantu oleh 1, 2, 3, 4, 5 nama. Ada juga brosur yang menyebutkan cara atau pedoman pendaftaran cara transfer dan konfirmasi pembayaran nabung tanah. Ada website yang dia cantumkan di situ, malah www.paitrend.co.id. Paitrend, website Paitrend yang dia cantumkan sebagai informasi investasi nabung tanah. Di situ ada formulir pendaftaran, juga ada pendaftaran secara offline di Hong Kong, disebutkan nama-namanya, juga pendaftaran secara online. Ada beberapa nama yang dia cantumkan di situ, saudara I dan saudara Ki. Kedua nama ini belakangan masuk dalam para penggugat Jam'an. Dalam hal ini mantan karyawan Paitrend yang menggugat perusahaannya. Dua nama yang dia cantumkan sebagai kontak person di Indonesia. Ada juga dalam brosur itu Jam'an
menyebarkan brosur situ, Koperasi Indonesia Berjamaah. Jadi dalam waktu yang sama ada dua nama koperasi, ada nama Koperasi Indonesia Berjamaah, ada Koperasi Merah Putih. Di situ dalam brosur yang saya dapat ini dipampanglah ada banyak pembesar-pembesar daku Darul Quran di situ 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang. Saya tidak hafal nama-namanya. Di antaranya dari 13 orang ini ada yang cukup terkenal, yang dikenalkan oleh Jam'an sebagai orang-orang dekatnya. Ya. Dalam brosur itu ada juga brosur yang masih menyebutkan nama Koperasi Merah Putih. Itu lagi-lagi cara pendaftaran menjadi anggota koperasi. Situ juga ada nomor account virtual bank, nomor virtual accountnya sebuah bank nasional, bank besar. Kemudian ada brosur yang dicantumkan pedoman pendaftaran, cara transfer dan konfirmasi pembayaran nabung tanah. Lagi-lagi website yang dipasang Jam'an adalah Paytrend, www.paytrend.co.id. Kemudian ada virtual account bank besar dan cara transfernya, terus konfirmasi pembayaran nabung tanah ke Paytrend. Ada beberapa nama offline dan online yang dicantumkan. Yang di Hong Kong ada 1, 2, 3, 4 nama. Kemudian yang di Indonesia ada 1, 2 nama. Sekali lagi saya dari nama yang tertera di sini, belakangan saya tahu sebagai penggugat PT Veritra Sentosa International VSI atau Paytrend. Saudara-saudara, banyak sudah para mantan TKW itu berbicara di video saya terdahulu, yang kemudian videonya dihentikan peredarannya oleh Google. Toiba Channel ketika itu masih bernama Toiba Channel, sekarang Toiba TV. Saudara-saudara, berikut ini sebuah video yang saya hadirkan Pak Asfada Fibia sebagai lawyer dari para TKW, akan memberikan kita penjelasan soal jalannya kasus ini di Pengadilan Negeri Tangerang. Yang mau ditekankan di sini, mari kita lebih berhati-hati untuk berinvestasi. Ketika diajak berinvestasi oleh orang-orang yang hatta berpredikat ustadz sekalipun juga mari kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang kebetulan masih berada di Hong Kong atau kebetulan sudah pulang dari Hong Kong sebagai tenaga kerja wanita TKW. Jika mereka pernah berinvestasi dengan Jam'an, investasi nabung tanah, investasi kondotel moya fidi, investasi patungan usaha, patungan aset dan lain sebagainya, mohon agar bukti-bukti keikutsertaan mereka itu diselamatkan. Bukti-bukti komunikasi itu juga tolong diselamatkan. Bagi mereka yang sudah melakukan transfer juga tolong dikejar lagi, dicari lagi bukti-bukti transfernya. Kalau banknya masih bisa selamatkan, ya diselamatkan dan disimpan. Karena pengalamannya beberapa gugatan teman-teman yang menjadi korban investasinya Jam'an itu, gugatannya dihentikan karena bukti-bukti mereka itu telah hilang. Mari kita mengedukasi saudara-saudara kita, keluarga kita yang masih berada di luar negeri sebagai tenaga kerja atau bahkan dalam negeri sendiri. Mari kita lebih berhati-hati ketika diajak berinvestasi, bukan hanya oleh Jam'an tapi juga oleh siapa saja. Sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman yang masih berada di Hong Kong, di luar negeri, di Singapura, di Taiwan dan lain sebagainya, karena saya dengar ada juga rencana-rencana orang-orang tertentu untuk mengajak para TKI kita di luar negeri untuk berinvestasi.
utamanya terhadap Pak Jam'an ini, saudara-saudara, teman-teman yang sudah melakukan investasi, cepat-cepatlah segera menyelamatkan bukti-bukti Anda untuk mengklaim sebagaimana yang dijanjikan, atau jika klaimnya diingkari maka boleh melakukan tindakan hukum, tentunya dengan menyertakan bukti-bukti yang akurat yang bisa diakomodasi di dalam proses hukum. Saudara-saudara, jika video saya ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak mungkin. Saya menunggu informasi dan lain sebagainya. Saran juga ide-ide bisa disampaikan kepada nomor WhatsApp yang saya sertakan di sini. Yang belum melakukan subscribe, saya mohon agar di-subscribe supaya video kita ini berkelanjutan. Demikian video kita hari ini, sampai bertemu lagi di video yang akan datang. Saya Darso Arif Pakuama, terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Davi, nasib klien-klien Bapak, para mantan TKW kita di Hong Kong yang berinvestasi dengan Jam'an Nur Khotyib Mansur yang dibantu Bapak, nasib mereka, perkara mereka bagaimana, Pak? Saya tentu tidak akan bicara soal nasib ya. Saya akan bicara soal bagaimana perjuangan kita di pengadilan selama ini. Jadi kita sudah masuk dalam tahap kesaksian. Untuk sidang yang terdahulu, yang 2 orang penggugatnya, itu dari pihak Jam'an tidak mengajukan saksi. Kita mengajukan saksi 2 orang. Ya. Termasuk yang sidang pada hari ini, yang penggugatnya 3 orang, yang sama sekali belum diberikan dana investasi, apalagi uang kerohimannya. Itu kita mengajukan juga 2 orang saksi kunci yang tahu persis bagaimana perjalanan investasi tabung tanah pada saat di Hong Kong. Jadi pada sidang yang baru selesai tadi, itu kedua orang saksi ini memberikan keterangan di depan majelis soal benar saudara Jam'an pada tahun 2014 itu datang ke Hong Kong, kemudian memberikan tausiah keajaiban sholawat, dan di sela-sela itu mengajak para jamaah yang hadir kira-kira 1.000 orang pada saat itu untuk berinvestasi seperti biasa. Dalam kunjungan-kunjungan sebelumnya selalu menawarkan investasi. Kali ini pada tahun 2014 investasi yang ditawarkan adalah tabung tanah. Jadi terbukti di sana bahwa apa yang ditawarkan sebenarnya hanya kulitnya saja, karena ketika tadi digali di dalam persidangan, kira-kira apa yang dimaksud dengan investasi tabung tanah tidak ada yang tahu. Penggugat yang kami wakili tidak tahu, orang yang kami saksikan yang hadir pada saat itu di Hong Kong juga tidak tahu. Artinya apa, Pak, kalau gitu, Pak? Artinya investasi ini nggak jelas. Namanya investasi tabung tanah, ketika kami tanyakan di mana lokasinya, apa yang dimaksud dengan tabung tanah, apakah tanah kuburan, apakah tanah hotel, tanah apartemen, di mana lokasinya, tidak ada yang tahu. Dan di dalam gugatan kami juga meminta supaya itu dijelaskan, tidak dijawab juga. Jadi saya pikir apa yang sudah kita lakukan itu sudah cukup optimal, minimal menurut saya selaku kuasa hukumnya. Insya Allah minggu depan kita akan menghadirkan saksi mantan karyawan saudara Jam'an Nur Khotyib. Mudah-mudahan beliau bisa hadir. Insya Allah. Pak, secara umum kasus ini seperti apa sih, Pak? Biar kasus ini sebenarnya sederhana. Ada seseorang yang menawarkan investasi dengan sebuah janji. Investasi, janji akan diberikan uang bagi hasil atau istilahnya kerohiman per tahun sekian. Kemudian ada iming-iming lagi yang mengatakan bahwa nanti kalau Anda berinvestasi, nanti anak cucu Anda akan aman lah pulang ke Indonesia. Karena ini kan dia tawarkan di Hong Kong. Akan pulang ke Indonesia, aman lah mereka semua. Jadi
karena yang ngomong adalah ustadz. Ya. Yang ngomong adalah ustadz dan mereka tuh terpukau. Termasuk salah satu saksi yang kami hadirkan tadi itu, waduh, itu idola banget. Ya. Ustadz itu pada tahun 2014. Jadi dia tanpa pikir panjang, bahkan cincinnya juga katanya itu Ya. juga diserahkan, disedekahkan begitu ya. Dan itu bukan cuma dia, banyak di situ. Nah, sehingga quote unquote terhipnotis, sehingga tidak berpikir secara logis lagi. Ini apa sih investasi? Ya mereka nggak ada, mereka hanya bicara soal iman karena yang bicara soal ustadz. Jadi itu. Ya. Nah, sebenarnya sederhana. Kalau Anda menawarkan sebuah investasi, kita masukkan investasi, mestinya tentu ada laporan dong. Ya. Ini investasinya apa? Laporan di mana? Harus ada report kepada investor. Ingat loh, ini investasi. Jadi investor punya hak untuk diberikan uang ini dipakai untuk apa? Kemana? Ya, itu nggak ada sama sekali. Dan ketika mereka sampai ke Indonesia, semua jaringan, saya tidak bohong, saksi tadi memberikan kesaksian, semua jaringan yang waktu di Hong Kong diberikan, nanti hubungin ini A, B, C, D, itu tidak ada yang bisa dihubungi lagi. Semacam take down, nggak ada yang bisa dihubungi. Terus mereka mau kemana? Karena informasinya tidak jelas, laporan tidak ada, ya kan? Kan seyogyanya yang namanya investor itu dia raja dong, dia punya hak dong. Ini uang gua lu pakai, dipakai untuk apa? Kemana duitnya ini? Itu sederhananya. Kalau anda bertanya sederhananya, itu sederhananya. Ya, Pak. Apalagi strategi perjuangan ke depan, Pak, sehingga teman-teman mantan TKW ini bisa mendapatkan hak-hak? Kita akan terus berjuang, Pak Darso. Kedepannya mungkin ada 3, 4, atau 5 lagi gugatan. 3 atau 4 lagi? Ya, gugatan di Tangerang, di Jogja, dan laporan polisi. Laporan polisi, Pak? Ya. Masih dengan TKW dengan masalah yang sama? Dengan masalah yang sama. Didoakan, Pak, biar perjuangan Bapak, Insyaallah, bila teman-teman ini berhasil sebagaimana yang diinginkan. Ya, ini semua kita lakukan atas dasar kasih sayang. Itu harus Kasih sayang? diingat. Kasih sayang, Pak? Iya, kasih sayang. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya supaya jangan bicara bahwa ini seolah-olah ada dendam, seolah-olah ini ingin menjatuhkan. Yang saya dengar di luar sana, entah benar apa enggak gitu ya. Enggak. Kita hanya ingin yang namanya hak orang. Kalau hak itu adalah hak, batil, hak orang dikembalikan. Sederhana saja. Iya. Itu namanya konsep kasih sayang. Konsep kasih sayang ya, Pak ya. Ya. Pak, statement penutup, Pak, silakan, Pak. Saya hanya berharap kepada teman-teman semua untuk jangan pernah patah semangat. Hasil di tangan Allah. Kita berjuang, ya kita ikhtiar. Sekali lagi kita ikhtiar, kita dengan doa dan lain sebagainya. Karena kalau soal menang kalah bukan di kita. Menang kalah itu adalah hakim yang memutuskan. Dan hakim itu saya akan punya nurani. Iya. Insyaallah, amin. Terima kasih banyak, Pak Davi. Ibu Siti Maisarah, salah satu TKW yang tadi dibantu. Ibu Siti Maisarah, selamat berjuang ya Bu Siti ya. Iya, tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya. Semangat. Oke. Terima kasih banyak ya Bu ya, sudah jauh-jauh dari Jember ya Bu. Iya. Demikian Pak Aswa Davi Bia, lawyer senior kita di Jakarta. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.